Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita membicarakan tentang klinik ya, tentang tata kelola klinik di bab 1, tentang pengorganisasian klinik ya. Bersama Dr. Yanto, Surveyor FKTP Kementerian Kesehatan. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Dalam memahami suatu standar, sistematikanya adalah dibaca dulu standarnya, setelah itu baca maksud dan tujuannya, baru dibaca elemen penilaiannya. Jangan langsung dibaca elemen penilaiannya, soalnya nanti bisa salah persepsi. Nanti kalau salah persepsi, berarti dokumen yang disiapkan juga bisa keliru. Baik, kita baca dulu standarnya, yaitu tentang tata kelola klinik yang pertama. Ya. Dalam mengemban tugas, tanggung jawab, dan wewenang klinik perlu menyusun pengorganisasian yang jelas. Jadi artinya klinik itu supaya bisa berjalan baik, perlu membuat atau menyusun organisasi yang jelas. Pengorganisasian klinik itu disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan klinik. Jadi dalam menjalankan klinik itu antara visi, misi, dan tujuan ini harus selaras ya, dan itu harus dijalankan. Struktur organisasi itu ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, alur wewenang, komunikasi, kerjasama, dan keterkaitan antar petugas. Jadi kalau kita membaca suatu bahkan organisasi atau struktur organisasi, maka harus sudah jelas ya antara alurnya, kewenangan, komunikasinya, dan uraian tugasnya. Itu harus sudah jelas dengan membaca struktur organisasi. Makanya struktur organisasi itu perlu dibuat dengan baik dan jelas. Berikutnya, maksud dan tujuan standar TKK 1 ya. Klinik menetapkan, berarti kalau menetapkan berarti harus membuat SK ya, SK tentang visi, misi, dan tujuan dari klinik itu. Jadi perlu dibuat ya SK yang berisi atau memberlakukan tentang visi, misi, dan tujuan. Kemudian penetapan visi, misi, dan tujuan tersebut ya dilakukan oleh pemilik dari klinik itu ya. Jadi yang membuat visi, misi, dan tujuan itu adalah pemilik klinik ya, bukan kepala kliniknya, bukan pimpinan kliniknya, tetapi pemiliknya ya. Klinik dalam menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenang menyusun struktur organisasi yang menggambarkan mekanisme, alur, tugas, dan wewenang. Tadi sudah disampaikan bahwa klinik supaya berjalan dengan baik perlu menyusun struktur organisasi. Kemudian struktur organisasi klinik paling sedikit ya terdiri dari pemilik, penanggung jawab, dan petugas ya. Struktur organisasi ini harus dilengkapi dengan uraian tugas dan kewenangan. Jadi dalam menyusun suatu struktur organisasi, jadi itu strukturnya paling sedikit itu minimal itu harus muncul ada pemiliknya, penanggung jawab, dan petugasnya, serta dilengkapi dengan uraian tugas. Sekarang EP ya.
apa yang akan dinilai dalam standar akreditasi itu ya. Yang pertama, tersedia visi, misi, tujuan klinik yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Berarti dalam hal ini klinik harus membuat SK ya, tentang visi, misi, dan tujuan klinik ya. Setelah dibuat SK, juga visi, misi, dan tujuan ini harus dibuat banner gitu, spanduk yang dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh pengunjung gitu. Itu dalam akreditasi nanti seperti itu. Tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ya. Jadi struktur organisasi juga perlu dibuat ya, dan ini yang membuat adalah pemilik ya. Tadi sudah disampaikan bahwa yang berhak untuk membuat struktur organisasi adalah pemilik. Kemudian yang ketiga adalah tersedia uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang ditetapkan. Berarti dalam membuat struktur organisasi itu sekaligus harus disertai uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Ini dalam bentuk SK ya. Jadi nomor 2 dan 3, jadi EP 23 ini dibuat dalam bentuk SK. Jadi SK yang tentang struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Baik, kita bahas satu persatu ya. Bukti dokumennya apa ya? Yang pertama adalah tersedia visi, misi, dan tujuan klinik yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Nah, ini bukti dokumennya adalah membuat SK ya. SK tentang visi, misi, dan tujuan klinik. Ini buat SK. Kemudian prosesnya. Jadi dalam membuat visi, misi, dan tujuan klinik itu prosesnya juga perlu ditunjukkan. Jadi soalnya nanti sering ditanya bagaimana caranya menyusun visi dan misi. Jawabannya adalah dengan mengadakan pertemuan. Nah, kalau kita mengadakan pertemuan itu buktinya yang harus disiapkan adalah undangan, kemudian absen atau daftar hadir, kemudian notulen, dan yang keempat adalah gambar atau foto. Ini kalau dibaca depannya adalah uang. Jadi supaya memudahkan kalau kita mengadakan pertemuan itu buktinya uang ya. Dan setelah ini jadi visi, misi, dan tujuan klinik perlu dibuat banner, dibuat spanduk gitu, dan dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca. Jadi itu yang perlu disiapkan untuk EP yang pertama ini. Kemudian yang kedua, tersedia struktur organisasi klinik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang ini adalah pemilik klinik ya. Jadi yang membuat struktur organisasi ini adalah pemilik dari klinik itu. Apa yang perlu kita siapkan dokumennya? Yang pertama adalah SK tentang struktur organisasi klinik itu. Ya, nanti struktur organisasi ini bagannya ya perlu dibuat banner ya, kemudian dipasang di tempat-tempat yang mudah dilihat juga ya. Kemudian yang ketiga, tersedia uraian tugas, tanggung jawab, wewenang yang ditetapkan ya. Jadi dalam membuat struktur organisasi tadi itu di dalamnya harus ada uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Nah, jadi bukti yang perlu disiapkan adalah uraian tugas ya. Nah, saya perlu menyampaikan dalam uraian tugas itu isinya 4 ya. Jadi jangan lupa. Jadi supaya tidak kurang, artinya supaya lengkap. Jadi uraian tugas itu isinya 4, itu masalah tugas pokok, kemudian tugas tambahan, kemudian tanggung jawab, dan wewenang ya. Tugas pokok ini adalah tugas yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi kalau tugasnya dokter ya tentang keahlian kedokterannya, tugas perawat, tugas bidan juga gitu, tergantung kompetensinya. Kalau tugas tambahan adalah tugas yang diberikan tambahan oleh ya pimpinannya, oleh kepalanya, kepala unitnya itu, kepala kliniknya ya. Kemudian tanggung jawab itu berhubungan dengan tugas tambahannya. Kalau kewenangan itu
berhubungan dengan tugas pokoknya. Jadi dalam menyusun uraian tugas itu isinya ada 4 ini ya, tugas pokok, tugas tambahan, tanggung jawab, dan wewenang ya. Itu ini tolong kalau membuat uraian tugas harus selengkap ini ya. Terima kasih telah menonton ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe ya, komen, dan share ya. Jika ada sesuatu yang kurang jelas ya, tolong untuk menulis di komen ya. Insya Allah nanti akan kita jawab. Kita akhiri sampai di sini dulu tutorial kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.